Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku atau kitab Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Sekarang kita masih berada pada juz yang pertama atau juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Isi mukjizat Al-Quran. Al-Quran pertama diturunkan ialah kepada bangsa Arab dalam bahasa Arab. Pada masa turunnya, bangsa Arab dalam hal perkembangan bahasa telah sampai kepada tingkat yang tinggi sekali, terutama dalam sastra, baik puisi ataupun prosa, manzum dan mansur. Syair yang menang di dalam sayembara bersair telah digantungkan di dinding Ka'bah. Dihormati dan dimuliakan karena dipandang puncak keindahan bahasa. Tetapi setelah Al-Quran turun, diatasinya segala perkembangan sastra itu. Bahkan dibuatnya lemah bangsa Arab. Ahli-ahli sastranya buat mendatangkan susunan kata dan arti yang seperti itu. Malah Al-Quran menantang siapakah di antara mereka yang sanggup membuat agak satu surat pun yang sama mutunya dengan Al-Quran. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 23, surat 10 Yunus ayat 38, surat 11 Hud ayat 13. Ayat-ayat itu berisi tantangan yang tegas kepada ahli-ahli sastra dan bahasa Arab itu. Kalau sanggup, cobalah kemukakan pula contoh satu surat sebagai bandingan dan sandingan. Maka di ayat 24 surah Al-Baqarah dinyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan sanggup membuatnya walaupun sebagaimana mereka usahakan. Dan ternyata mereka tidak sanggup. Sampai kepada zaman kita ini pun tidak sanggup. Meskipun tidak juga mau percaya mereka yang kafir karena kafirnya. Tidak dikenal di dalam sejarah zaman lampau bahwa ada mereka yang sanggup. Ada juga yang mencoba tetapi gagal. Para ulama ahli bahasa dan agama telah bersepakat. Makanya mereka tidak sanggup ialah karena Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Memang tidak dapat diatasi atau disamai. Baik dalam susun katanya atau dalam pilihan tiap-tiap kata dan hubungannya dengan yang lain. Ataupun sampai kepada makna yang terkandung di dalamnya. Bertambah tinggi ilmu orang sampai kepada zaman sekarang. Di dalam bahasa Arab dari segi seni bahasa dan sastra yang telah tersusun menjadi balaghah, fasahah, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani dan badi bertambah terasa letak Al-Quran itu tetap di atas dari apa yang dapat dicapai oleh kesanggupan manusia. Suatu waktu diterjemahkan oranglah kitab Weda dari Hindu ke dalam bahasa Arab. Dalam kalangan penganut Hinduisme ada satu pendapat bahwa kitab Weda pegangan mereka itu bisa juga ditiru susunannya oleh manusia. Tetapi manusia tidak mau menirunya lantaran menjaga kesuciannya. Kalau manusia mau tentu bisa saja. Paham ini pun menjalar pula kepada sebagian orang Islam di zaman itu. Mereka berkata bahwa Al-Quran itu bisa ditandingi, tetapi kita tidak boleh menandinginya. Lantaran itu majulah beberapa ulama ahli balaghah menantang pendapat yang keliru itu. Mereka berkata bahwa tidak ada larangan meniru dan menandingkan Al-Quran. Bahkan disuruh mencoba kalau sanggup. Al-Baqarah surat 2 ayat 23. Pada waktu itulah tampil ke muka pelopor-pelopor ahli balaghah menguraikan keaslian dan keindahan Al-Quran itu dari segi balaghahnya yang tidak dapat ditandingi dan tidak dapat ditukar dan tidak ada pilihan kata lain yang dapat menyamainya. Timbullah Al-Baqillani dengan bukunya I'jaz Al-Quran dan menulis pula Abdul Qahir Al-Jurjani buku yang bernama Dalailul I'jaz. Kemudian datang pula lah Az-Zamakhsyari dengan tafsirnya yang bernama Al-Kasyaf yang lebih menekankan perhatian kepada kuasa i'jaz itu pada tiap-tiap ayat. Kalau orang Arab yang mempunyai bahasa itu sendiri telah mengaku bahwa tidak ada kesanggupan manusia menandinginya, usahakan mengatasinya, betapa lagi bangsa yang lain yang memakai bahasa lain. Sebagaimana kita ketahui, sampai sekarang ada kelompok kecil bangsa Arab yang memeluk agama Kristen yang sejak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat menjadi zimmah di bawah perlindungan Islam. Terdapat kira-kira 1,5 juta di Libanon, Suriah dan Palestina. Di Mesir terdapat 2 juta Kristen Kopti. Mereka juga memakai bahasa Arab. Di kalangan mereka timbul juga ahli-ahli sastra yang besar. Maka tidaklah ada di kalangan mereka yang sanggup meniru Al-Quran, bahkan sebaliknya.
yaitu ahli-ahli sastra mereka selalu menganjurkan bahwa untuk memperkaya kesusastraan dan memperhalus rasa bahasa, selain mengetahui syair-syair Arab lama untuk memperlengkap diri menjadi penyair dan pujangga, seyogyanya lah mengetahui Al-Quran. Maka menjadi kepercayaanlah bagi seluruh bangsa Arab selama 14 abad sampai sekarang bahwa mereka tidak sanggup menyusun lagi kata lain untuk menandingi balaghah dan fasahat Al-Quran. Kelemahan meniru bukan karena dilarang, bahkan ditantang supaya dicoba, maka Al-Quran itu sendirilah yang mengelukan lidah dan tangan orang buat menirunya. Orang Arab apabila mendengar orang membaca Al-Quran, walaupun dia bukan orang Islam, mesti terpesona oleh balaghahnya dan terpukau oleh makna yang terkandung di dalamnya, dan tenggelamlah perasaan halus mereka kepada butir katanya, susunannya dan gaya bahasanya serta kandungan isinya. Seorang ahli bahasa yang besar, sastrawan yang terkemuka di zaman Nabi yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, saat diminta oleh Abu Jahal bagaimana kesannya susunan kata Al-Quran itu, telah menyatakan, "Demi Allah, tidak ada di dalam kalangan kita yang sepintar saya menilai syair-syair, yang mengenal rajasnya dan kaditnya. Demi Allah, apa yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak dapat diserupakan dengan sembarang syair pun. Demi Allah, kata-katanya yang ini manis didengar, indah diucapkan, puncaknya menimbulkan buah, dasarnya memancarkan kesuburan. Perkataan ini selalu di atas dan tidak dapat diatasi, dan yang di bawahnya pasti hancur dibuatnya." Al-Walid tidak masuk Islam, dia tetap dalam kufur, tetapi inti kebenaran dalam keistimewaan Al-Quran itu tidak dapat dibantahnya. Dia tidak dapat memutar balik kenyataan. Sebab itu maka Al-Quran mempengaruhi juga kepada orang yang memusuhinya, sebagaimana mempengaruhi orang yang beriman kepadanya. Orang musyrik menentang Rasulullah SAW ialah karena takut bahwa pengaruhnya akan bertambah besar. Sebab Al-Quran itu senjata yang tidak dapat diatasi. Sampai ada orang kafir itu yang memberi nasihat kepada kawan-kawannya supaya mereka jangan suka mendengarkannya, dan hendaklah berisi saat Al-Quran itu dibaca oleh Rasul supaya jangan sampai terdengar. Karena hanya dengan jalan demikianlah mereka merasa bahwa mereka akan menang berjuang menentang Rasul. Lihat surat 41 Fusilat ayat 26. Sejarah dan perkembangan penilaian terhadap Al-Quran itu telah memberikan 3 kesimpulan tentang ijaz. Yang pertama ialah keistimewaan yang telah pernah dicapai oleh bangsa Arab. Yang kedua ialah makna atau ma'aninya yang hakiki yang telah terbukti bahwa puncak tertinggi yang manapun dari pikiran mereka tidaklah akan sampai ke martabat makna Al-Quran. Ketiga ialah ajaran akhlaknya. Ajaran akhlak Al-Quran itu kalau dimisalkan bukanlah di ajaran agama, namun puncak budi dari manusia yang cerdas, tidaklah dapat membantah bahwa itulah akhlak yang baik. Sebab itu ijaz ini telah menjadi salah satu ilmu yang wajib diperhatikan juga saat menafsirkan Al-Quran. Dan ijaz Al-Quran ini adalah terhadap seluruh manusia. Kalau bangsa Arab dengan bahasa Arab adalah bahasa yang tidak mati, malahan bertambah berkembang dan berpengaruh di abad ke-20 ini. Dan orang-orang Arab sendiri, terutama sarjana bahasanya, telah mengakui kelemahan mereka, apatah lagi seluruh manusia. Dan memang Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Dengan secara ringkas dan pokok saja, kita hendak mencoba mengemukakan 4 rupa ijaz Al-Quran. Pertama, fasahah dan balaghah, amat tinggi derajat kata dan maknanya yang mempesona pendengarnya, yang dimulai oleh orang Arab yang punya bahasa itu sendiri, yang lebih tahu apa susun irama, gaya, dan pengaruh ungkapan kata yang dapat menarik dan mempesona. Bangsa yang sebelumnya Al-Quran turun mengadakan sayembara perlombaan syair-syair pada tiap-tiap tahun di pasar Ukaz, dan syair yang menang mendapatkan kehormatan digantungkan di Ka'bah. Bangsa yang terdiri dari kabilah-kabilah, dan tiap-tiap kabilah masa rendah diri kalau dalam kalangannya tidak ada ahli syair atau ahli pidato yang fasih. Dan kalau mereka kagum terpesona oleh Al-Quran, bolehlah kita bangsa yang lain percaya kekaguman mereka itu. Susunan Al-Quran bukanlah susunan syair dengan susun rangkaian kata menurut suku kata bilangan tertentu, dan bukan dia puisi, dan bukan dia prosa, dan bukan pula dia sajak. Tetapi dia berdiri melebihi syair, nasar dan nazam yang belum pernah sebelumnya turun. Orang Arab belum pernah mengenal kata seperti itu. Demikianlah terpesona mereka itu, lebih terpesona pemuka-pemuka mereka itu sendiri, seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan lain-lain. Tidak ada kata lain yang dapat mereka pilih untuk menilainya, sehingga mereka katakan saja bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Seorang pendusunan dari Bani Ghifar bernama Anis, yaitu saudara dari Abu Zar Al-Ghifari, berkata kepada Abu Zar, "Saya bertemu di Makkah seorang laki-laki memeluk agamamu ini. Dia mengatakan bahwa dia utusan Allah, utusan Tuhan Allah." Lalu Abu Zar berkata, "Apa kata orang tentang dirinya?" Anis menjawab, "Ada orang yang mengatakan bahwa dia seorang ahli syair,
bahwa dia itu seorang ahli syair. Kata orang yang lain dia itu kahin atau tukang tenung, dan kata yang lain dia itu ahli sihir. Lalu Abu Dzar bertanya kepada Anis, karena dia pun seorang penyair, engkau sendiri bagaimana pendapatmu tentang dia? Anis menjawab, aku telah mendengar perkataan kahin, namun ini bukan kata-kata ahli kahin. Aku sudah perbandingkan kata-katanya ini dengan syair-syair ahli syair, maka tidak ada sama sekali persamaan kata-katanya ini dengan syair. Pendeknya, demi Allah dia adalah benar dan penyair adalah bohong. Kedua, Al-Quran banyak menceritakan berita tentang masa-masa telah lalu. Berita tentang kaum Ad, Thamud, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Musa, negeri Madyan, cerita tentang kesucian Maryam dan kelahiran putranya Isa Al-Masih, tentang kelahirnya Yahya bin Zakaria. Segala berita yang dibawanya itu benar dan semuanya bertepatan dengan kenyataan yang benar dan banyak bersesuaian dengan cerita ahli kitab. Sedang yang membawa Al-Quran ini dikenal oleh semua yang hidup sejaman dengannya bahwa dia ummi atau buta huruf, tak pandai menulis dan tak tahu membaca, dan tidak pula pernah belajar kepada seorang guru dan masyarakat Mekah sendiri. Tempat dia lahir dan dibesarkan bukanlah masyarakat ahlu kitab, melainkan masyarakat penyembah berhala. Bukan sebagai di Madinah yang dipengaruhi oleh Yahudi, dan bukan sebagai di Najran yang berpenduduk Nasrani. Meskipun kaum orientalis kadang-kadang mencari segala macam celah, walaupun celah paling kecil, untuk menegakkan teori bahwa Nabi Muhammad SAW pernah belajar kepada ahlu kitab, namun teori yang dibikin-bikin itu adalah laksana menegakkan benang basah. Berpikiran benar hanyalah sampai kepada kesimpulan bahwa orang ini dan Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sendiri Tuhan bersabda kepadanya bahwa sebelum Al-Quran itu turun, dia belum pernah membaca satu kitab pun dan belum pernah dia menulis apa-apa dengan tangannya. Satu hal yang lucu telah kejadian. Di Mekah ada tinggal seorang pandai besi berasal dari negeri Rum, menerima upah membuat pedang. Orang itu tidak pandai berbahasa Arab dan bukanlah ia seorang filosof atau guru, meskipun berasal dari Romawi. Kepandaiannya hanyalah semata-mata menempa besi. Nabi Muhammad SAW pernah datang 2-3 kali ke bengkel tempat orang itu bekerja. Mungkin tertarik kepandaiannya membuat pedang, maka disebarkanlah berita oleh musuh-musuhnya ketika itu. Berita bahwa Nabi Muhammad belajar kepada orang Rum pandai besi itu. Berita inilah yang dibantah oleh Al-Quran dengan cara berpikir yang teratur dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 103. Bahwa Tuhan mengetahui apa yang mereka tuduhkan itu, yaitu bahwa Muhammad diajar oleh manusia, bukan wahyu dari Tuhan. Manusia itu ialah pandai besi orang Rumi. Padahal lidah Rumi itu ialah lidah Ajami. Sedangkan wahyu yang turun ini adalah lidah atau bahasa Arab yang terang, yang jelas lagi fasih. Cobalah pikirkan dengan akal yang teratur, adakah mungkin di akal bahasa Rumi yang tidak fasih berbahasa Arab mengajar Nabi tentang wahyu dengan bahasa Arab yang sangat indah di atas dari segala keindahan? Sedang pemuka-pemuka Quraisy yang ahli dalam bahasa selama ini tidak mengenal sedikit pun tentang pandai besi Rumi itu, lain dari langganan yang baik dalam pembuatan pedang. Ketiga, di dalam Al-Quran diberitakan pula hal yang akan kejadian. Dalam surat Rum, surat 30 di ayat yang permulaan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mulanya orang Rum kalah berperang dengan orang Persia, tetapi sesudah beberapa tahun kemudian orang Rum pasti akan menang kembali. Ketika orang Rum itu kalah di permulaan, musyrikin Quraisy bergembira hati, sebab orang Persia yang mengalahkan mereka adalah penyembah berhala pula. Sedang kaum muslimin bersedih hati sebab orang Rum adalah pemeluk Nasrani yang pada pokoknya bertauhid juga, artinya dekat dengan Islam. Tetapi kedatangan ayat memberi kepastian kepada kaum muslimin bahwa Rum akan menang kembali. Tidak berapa tahun lagi. Bid'i sinin. Artinya di antara 7 dan 9 tahun lagi. Sampai Abu Bakar bertaruh dengan orang Quraisy beberapa ekor unta bahwa Rum pasti akan menang kembali, dan setelah sampai waktunya terjadilah kemenangan Rum dan kalahlah Persia. Abu Bakar yakin dan pasti menang sebab dia yakin akan bunyi ayat ini. Ketika itu zaman Makkah belum ada larang bertaruh, maka diterimalah kemenangan taruhannya. Demikian juga janji kemenangan menghadapi Quraisy di peperangan Badar, dan demikian juga bahwa janji bahwa Nabi dan sahabatnya akan dapat melakukan umrah dengan aman sesudah perdamaian Hudaybiyah. Semuanya insya Allah akan bertemu di dalam suratnya masing-masing kelak. Semuanya itu dijanjikan sebelum terjadi sesungguhnya. Yang lebih hebat lagi ialah janji kemenangan pasti bahwa mereka akan memerintah di bumi sebagaimana umat-umat terdahulu juga, dan ketakutan akan berganti dengan keamanan sebagai tersebut dalam surah An-Nur ayat 35 juz 18. Maka dari Mekah ke Madinah, dari Madinah dalam masa 10 tahun seluruh tanah Arab telah ditaklukkan oleh Rasulullah sendiri. Di bawah pimpinan Abu Bakar, kaum muslimin
mulai menyerbu kekuasaan Romawi dan di zaman Umar takluk Persia dan Mesir, dan diteruskan lagi oleh khalifah-khalifah yang datang di belakang, sehingga kekuasaan yang pernah dicapai Islam pernah meliputi Afrika, Andalusia, Asia Tengah, dan memanjang sampai kepada anak benua India, dan terus juga ke Kashgar, bagian dari tanah Cina. Dan kejatuhan mereka yang datang di belakang sampai negeri-negeri mereka dijajah oleh musuhnya telah dibayangkan dalam ayat yang satu itu juga, yaitu bahwa kebesaran akan dicabut kalau telah kufur dan fasik. Keempat, ijaz yang lebih mengagumkan lagi ialah terdapatnya beberapa pokok ilmiah yang tinggi di dalam Al-Quran mengenai alam. Dibicarakan di dalamnya soal kejadian langit dan bumi, bintang-bintang, bulan dan matahari, dari hal turunnya hujan dan hubungannya dengan kesuburan dan kehidupan. Beberapa kali dibicarakan dari hal lautan, pelayaran dan perkapalan. Pernah juga dikatakan bahwa pada mulanya langit dan bumi itu adalah satu, kemudian dipecahkan. Al-Anbiya surat 21 ayat 30 yang beratus tahun kemudian penyajikan ilmu pengetahuan alam menjelaskan bahwa asalnya bumi ini adalah pecahan dari matahari. Dibicarakan juga soal asal-usul kejadian manusia sejak dari tanah lalu menjadi mani, nutfah, alaqah dan mudghah. Lalu mudghah itu berbentuk menjadi tulang, lalu tulang itu dilapisi oleh daging, kemudian menjadi manusia yang bernyawa. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dibicarakan juga dari hal kayu-kayuan, kebun-kebun yang indah, pengaruh angin berhembus untuk mempertemukan jantan betina pada tumbuh-tumbuhan. Soal-soal alam yang dibicarakan ini sangatlah mengagumkan karena bertambah dalam pendidikan manusia dalam berbagai macam ilmu pengetahuan alam. Bertambah jelas maksud ayat-ayat itu, sedangkan Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang ahli ilmu alam. Beliau membicarakan beberapa kali tentang lautan, ombak bergulung dan kapal berlayar. Sangat menarik perhatian orang-orang pelaut, sehingga nahoda kapal Inggris Mr. Brown yang di dalam pelariannya pulang pergi di antara tanah Inggris dan India selalu membaca terjemahan Al-Quran, sangat kagum apabila membaca ayat-ayat yang mengenai laut dan bahtera. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang Islam di India, pernahkah Nabi Muhammad SAW itu berlayar? Maka diterangkanlah kepadanya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melayari lautan selama hidupnya. Mendengar keterangan itu ditambah lagi dengan penyelidikan tentang sejarah hidup Rasulullah bahwa memang beliau tidak pernah berlayar, timbullah iman nakhoda Inggris itu bahwa Al-Quran itu memang wahyu ilahi, dan dia pun langsung memeluk agama Islam. Di dalam riwayat ada tersebut bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad pernah meminta nasihat beliau, karena maksud sahabat itu hendak menambah bibit pohon kurma. Menurut kebiasaan, kurma yang subur buahnya ialah yang dikawinkan terlebih dahulu, karena pohon kurma itu berjantan berbetina pula. Lalu beliau beri nasihat tidak perlu mengawinkan itu. Nasihat beliau itu diterima oleh sahabat yang bersangkutan, lalu dia pergi bertanam kurma. Kemudian ternyata memang kurma yang ditanam tidak berjodoh terlebih dahulu, okulasi, tidak menghasilkan buah. Lalu beliau sendiri Muhammad SAW mengakui bahwa soal demikian bukanlah keahlian beliau, sebab hal itu adalah urusan keduniawian semata-mata yang ahli masing-masing cabang pekerjaan lebih mengerti daripada beliau dalam urusan itu. Maka setelah dilakukan orang kembali perjodohan sebelum menanam kurma itu, benarlah terjadi sebagaimana biasa, menghasilkan buah yang subur. Belumlah sampai penyelidikan penafsir ini apakah soal penanaman kurma ini terlebih dahulu kejadian daripada turunnya ayat 22 dalam surah Al-Hijr surat 15 yang menerangkan bahwa Tuhan Allah mengirimkan angin buat menyumburkan lawaqih dari pohon kata iqah, yaitu mencecerkan bibit. Maka di musim angin berhembus supaya basah, angin itulah yang memindahkan bibit kembang yang jantan dan betina. Besar sekali kemungkinan bahwa sahabat Rasulullah menanam kurma itu kejadian setelah zaman Madinah dan surah Al-Hijr adalah turun di Mekah. Artinya terlebih dahulu turun ayat itu dari sahabat berkebun kurma itu. Sebab setelah terjadi masyarakat Islam di Madinah, barulah sahabat-sahabat berkebun-kebun. Maka kedua bukti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Nabi kita SAW bukanlah seorang ahli pertanian, dan tidaklah beliau sendiri mengerti diukur dengan ilmu perkebunan, bahwa angin pun mempunyai tugas untuk mengawinkan bibit. Sedang maksud ayat 22 dari surah Al-Hijr itu dapatlah dipahamkan orang di belakang setelah orang menyelidiki ilmu pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan lebih mendalam. Dan sudah dapat pula kita katakan bahwa beliau pun tidaklah mengerti pecahnya sebagian dari matahari lalu menjadi bumi, meskipun ayat itu turun ke atas diri beliau. Ahli ilmu alamlah kelak yang akan membukakan rahasia itu. Di sinilah terletaknya mukjizat Nabi kita SAW. Tidak pandai menulis, tidak ahli membaca, tidak masuk satu sekolah, bahkan sesuatu yang patut disebut sekolah belum ada pada waktu itu.
Sesuatu yang agak patut disebut ilmu pada masa itu hanyalah ilmu ansab, yaitu ilmu nasab keturunan yang diajarkan dari mulut ke mulut. Itu pun diakui oleh ahli sejarah bahwa beliau tidak ada ilmu tentang itu. Sahabat setianya Abu Bakar yang ahli dalam ilmu keturunan suku-suku Arab, bukan beliau. Kata orang, lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat. Perjalanan jauh selama hidupnya hanya 2 kali. Keduanya ke tempat yang sama, yaitu Syam. Perjalanan pertama yaitu umur 12 tahun di bawah pamannya. Perjalanan kedua pada umur 25 tahun membawa perdagangan Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Dalam perjalanan yang hanya 2 kali itu, keduanya jalan darat, jalan kafilah. Secara insaf dan jujur haruslah kita pahami bahwasanya tidak mungkin dalam masa sebentar itu dia menemui seorang profesor atau ahli cendekia dan sarjana untuk menuntut ilmu sehingga beliau sanggup mengarang Al-Quran lalu mengatakan bahwa langit dan bumi itu dahulunya satu dan kemudian pecah. Pengetahuan tentang ini pun belum sampai pada masa itu, atau bahwa ada semacam hembusan angin yang bisa menjodohkan bibit jantan dan bibit betina pada tumbuh-tumbuhan, atau bahwa proses yang dilalui manusia sejak dalam rahim adalah nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, jadi tulang, lalu tulang dilapisi oleh daging. Kalau ada hadis yang begitu pula bunyinya ialah setelah beliau mendapat pengetahuan dari Al-Quran, bukan setelah beliau berguru kepada seorang dokter yang ahli dalam soal kelahiran manusia dan lain-lain itu. Selain dari itu, bagian yang terbanyak daripada ayat Al-Quran ialah menyuruh manusia memperhatikan alam sekitarnya, merenung dan memikirkannya, ditekankan seruan agar mempergunakan akal, dan setelah maju ilmu pengetahuan modern, bertambah jelaslah pula arti yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Semuanya ini menjadi bukti Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW, melainkan langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada beberapa penafsir di ayat-ayat Al-Quran memberikan tafsir yang tidak tepat, misalnya tentang yang berkenaan dengan alam tadi, bukanlah berarti bahwa ayat itu yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, melainkan penafsir itulah yang tidak ada ilmu pengetahuan. Di antara ijaz itu ada yang umum dirasai oleh seluruh bangsa manusia, terutama berkenaan dengan susunan bahasanya, balaghah dan fasahahnya adalah khas dirasai oleh yang berbangsa Arab. Lain daripada bukti-bukti yang 4 perkara itu ada lagi ijaz yang lain yang berkenaan dengan sanian Al-Quran. Al-Qurtubi, ahli tafsir yang terkenal di dalam kajian ilmu di Andalusia, berkata, dan setengah daripada kandungan Al-Quran itu ialah ilmu yang berguna untuk memelihara keselamatan hidup manusia yang berkenaan dengan halal dan haram dan sekalian hukum-hukum yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW dengan turunnya wahyu dan agama Islam ini telah dengan sendirinya mendirikan sebuah kekuasaan atau daulat dan telah diatur dan disusunnya, baik organisasi ataupun administrasinya. Segala perselisihan yang terjadi dalam negara yang beliau dirikan itu diputuskan dengan hukum Al-Quran. Bahkan ada beberapa riwayat menerangkan bahwa orang Yahudi sendiri pun pernah meminta perkara mereka diputuskan dengan hukum dari Rasulullah sendiri meskipun mereka tidak masuk Islam. Oleh sebab itu maka Al-Quran adalah sumber hukum. Kelak di dalam penafsiran kita akan berjumpa hukum rumah tangga, nikah, talak, rujuk, hadanah, pengasuhan anak, wasiat, pemeliharaan harta anak yatim, minoritas, golongan kecil di bawah kekuasaan Islam, sampai kepada peraturan berburu dan makanan yang halal dan haram, dan lain-lain sebagainya. Ada hukum yang diberikan oleh Al-Quran secara mufassal, secara terperinci. Hukum-hukum Al-Quran itu diperjelas lagi dengan sunnah Rasul, baik perkataannya aqwaluhu atau perbuatannya af'aluhu atau perbuatan orang lain di hadapan beliau yang tidak ditegurnya takriruhu. Maka hukum-hukum Al-Quran itulah yang menimbulkan lapangan luas bagi mujtahid untuk berijtihad sehingga timbullah ilmu fikih dengan keempat bagiannya atau rubu' sejak ibadat sampai kepada muamalat, sampai kepada munakahat dan sampai kepada hukum jinayat. Semuanya ini jangan dilupakan telah keluar dari seorang ummi, tidak pandai menulis dan membaca dan tidak pernah mengambil contoh dari salah satu kerajaan yang lebih maju dan teratur di masa itu, yaitu Romawi dan Persia atau Iran, yang undang-undangnya telah teratur dan tradisinya telah kuat. Semua ahli sejarah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendirikan sebuah negara yang berdaulat di atas kehidupan berkabilah yang kecil, dibawa kepada hidup yang lebih luas dan besar, menggabung kabilah-kabilah dan bangsa jadi satu umat. Perhatikanlah 2 kerajaan yang dianggap puncak tertinggi di pemerintahan masa itu, yaitu Romawi dan Persia. 2 kerajaan yang megah itu berdiri atas dasar despotisme atau kesewenang-wenangan raja, dan hak raja adalah mutlak, sedangkan rakyat tidak mempunyai hak apa-apa. Rakyat hanyalah sebagai barang-barang atau binatang pengembalaan yang seluruh hidupnya dikorbankan untuk raja. Di tengah 2 kekuasaan besar itu, Rasulullah mendirikan negara yang punya dasar pertama ialah syuro atau musyawarah. Dan penguasa tertinggi dalam negara yang beliau dirikan itu bukanlah Sri Maharaja Diraja yang tidak pernah bersalah dan tidak boleh disalahkan, melainkan seorang yang dipilih dengan kerelaan umat.
Demikian juga kalau dikaji secara seksama segala undang-undang dan hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah merupakan keseimbangan di antara hak dan kewajiban, antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya, berlandaskan persaudaraan, persamaan, dan kemerdekaan dengan sebenarnya dan sejujurnya. Setelah beliau wafat, negara yang telah beliau dirikan itu dilanjutkan oleh keempat khalifah-khalifahnya, kemudian disambung oleh Muawiyah dengan mendirikan kerajaan Bani Umayyah, tetapi diputarnya dasar pokok pertama pilihan khalifah dengan kehendak orang banyak menjadi dinasti keturunan. Kemudian disambung oleh Bani Abbas, lamanya sejak dari zaman Nabi sampai akhir Bani Abbas ialah 656 tahun. Kemudian disambung lagi oleh beberapa negara Islam, sehingga nyatalah Al-Quran itu pernah dijadikan dasar dan pedoman hukum berabad-abad, semuanya mengalami pasang naik dan pasang turun. Tetapi satu hal adalah nyata, bahwa Al-Quran itu telah pernah dipraktekkan dalam kenegaraan. Kalau sekiranya terdapat kemunduran dan kemuraman, bukanlah karena dia dijalankan, melainkan setelah dia ditinggalkan. Yang dia berikan ialah pokok dan dasar, bukan tekniknya. Karena teknik bisa berubah-ubah, namun dasar tidak akan berubah. Semua ini adalah dari seorang yang ummi, tidak tahu menulis dan pandai membaca. Tidak pernah belajar, apatah lagi belajar ketatanegaraan. Oleh sebab itu tidaklah lain ada kemungkinan lagi, hanyalah satu, yaitu bahwasanya Al-Quran ini memang wahyu ilahi, disampaikan kepada umat manusia melalui seorang Rasul yang ummi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.